Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kesibukannya. Apa kabarnya bunda-bunda teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jadi di hari yang lumayan terik, cenderung panas berdengkang ini ya kan, kita akan melakukan ritual untuk pemanggilan hujan. Astagfirullahalazim, musyrik kan. Bukan. Maksudnya kita ya kan, kita mau melakukan mencuci-cuci gitu. Jadi yang mau kita cuci kali ini itu bukan kainnya, tapi adalah karpet gitu ya kan. Mencuci karpet di rumah di saat panas berdengkang, terus di waktu bulan puasa, itu adalah sesuatu yang aduhai ya kan. Kayak mana nggak aduhai ya kan? Padahal lagi puasa, terus tengah-tengah hari bolong nih mak-mak nih mencari pekerjaan yang membuat dia tuh bisa membatalkan puasanya. Jangan sampai gitu. Tapi enggak lah ya kan. Walaupun kemarin tuh agak merasa terasa kali lah itu ya kan, selesai mencuci ini semuanya ya kan, tenggorokan tuh kering sekering-keringnya, tapi alhamdulillah puasa aku akhirnya sampai juga maghrib gitu ya kan. Walaupun di siang hari ini memang sangat amat panas gitu ya kan. Tapi ternyata pemanggilan hujan kita berhasil karena sore ternyata hujan dan angin gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Bukan itu masalah karena pemanggilan-pemanggilannya nggak ada ritual-ritual. Tapi memang waktunya memang sudah mau hujan gitu ya kan. Karena memang aku ini bukan Rara ya kan yang bisa mengendalikan hujan, remote-nya di tangannya ya kan, biar nggak hujan di Mandalika sana. Ya Allah maafkan Rara, aku nggak bermaksud gitu ya kan. Pokoknya tahu lah ya kan, yang tahu-tahu Rara tahu lah itu. Udah lupakan si Rara dan juga si hujan-hujannya ya kan, biarkanlah mereka berdua ya kan berduet maut gitu ya kan. Kita lanjutkan lagi berduet dengan karpet kita ini. Karena insya Allah ya kan sebentar lagi kita akan menyambut Idul Fitri gitu, walaupun memang masih waktunya 2 minggu lagi gitu ya kan. Tapi itu nggak akan terasa karena pekerjaan di rumah ini banyak yang mau dibersihkan setelah ini lagi. Jadi ya kita angsur-angsur ya kan. Jadi kalau ada yang bilang ya kan emak-emak nih mencari kerjaan aja, mencari sensasi, enggak. Emak-emak ini bukan artis yang mencari sensasi ya kan. Tapi memang beginilah kerjaan emak-emak gitu ya kan, mencari kesibukan semuanya dicucinya. Kalau rumah ini bisa dicuci sampai genteng-gentengnya mungkin udah dicucinya gitu ya kan. Bukan nggak mau mengantarkannya ke salon, ke tempat mencuci karpet. Sudah pernah, tahun lalu tuh udah pernah aku antarkan ke tempat cuci karpet. Ternyata gitu ya kan, entah aku nggak tahu namanya, katanya karpet Malaysia ini ya kan. Di dalamnya tuh kayak ada entah kapas, tabusan, entah apa namanya gitu ya kan. Jadi itunya tuh jadinya tuh berkumpul-kumpul dia gitu ya kan, entah bercerai-berai di dalam itu, terus berkumpul bersatu, nggak tahu lah, aku nggak ngerti gitu menjelaskannya gitu ya kan. Jadinya karpetnya itu kayak sedikit mau rusak gitu ya kan. Jadi ya udahlah, daripada aku antarkan lagi ke salon tambah nggak berbentuk lah karpet ini lagi, ya udahlah aku mencucinya aja di rumah, inisiatif aja. Dan juga karpet ini nggak terlalu kotor kali, cuma lah sedikit berdebu, ya udahlah daripada diantar-antar ke sana jauh juga ya kan, nggak ada yang dekat-dekat sini gitu ya kan. Ya udahlah aku cuci aja di rumah gitu ya kan. Apalagi aku udah dibuatkan jemuran yang agak tempang-tempang sedikit ini sama Pak suami ya. Jadi ya udahlah kita manfaatkan. Jadi yang memang paling penting digosok itu ya inilah dekat corak-coraknya ini yang agak terang-terang ini ya kan. Kalau yang dekat hitam-hitamnya itu nggak ada gitu, kotornya nggak nampak gitu ya kan. Jadi kita gosok-gosok sedikit aja gitu ya kan, biar dia lebih bersih, nggak berdebu gitu. Biar ada lah alas-alas duduk kita nanti kalau misalnya ada tamu yang mau datang lebaran, kalau ada pula. Jadi ini mohon maaf ya kan, suara aku nih agak sengau-sengau, serak-serak banjir, aduhai ini ya kan. Inilah akibatnya gitu ya kan. Kalau misalnya siang-siang mencuci karpet ya kan, dahaga, haus, pas berbuka puasa kemaruknya meminum es sampai 1 botol, 1 toples. Inilah yang terjadi. Aku pun jadinya batuk, pilek, dan sekarang aku merasakannya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya kan, ada kepuasan tersendiri karena memang karpetnya udah bersih, udah kering gitu ya kan. Kita tinggal pakai aja, kita semprot-semprot perwangi biar dia wangi gitu ya kan. Jadi sambil mencuci-cuci karpet ini ya kan, marilah kita berkisah dulu ya kan tentang karpet yang berbunga-bunga cerah ceria, aduhai ini seperti hati emak-emak ya kan, yang sebentar lagi mau mendapatkan THR Idul Fitri. Senangnya dalam hati, mau dapat THR, asik gitu ya kan. Nah, jadi umur karpet ini tuh kira-kira ya kan dari awal aku nikah, karena ini tuh dikasih ya kan dari mama aku gitu ya kan. Awal nikah itu dikasih karpet ini tuh umurnya kira-kira udah 4 tahun gitu ya kan. Karena memang aku nikah itu 2019 akhir gitu ya kan. Sebentar lagi mau 5 tahun, alhamdulillah. Jadi lumayan sudah cukup lama ya kan, tapi karpetnya masih ada gitu ya kan. Ya beginilah ya kan, kalau kita punya barang itu dijaga, dirawat gitu ya kan, insya Allah masihlah dia bertahan gitu ya kan. Apalagi nggak mungkin ya kan tiap tahunnya kita mau lebaran beli-beli karpet terus, apalagi harga karpet itu sekarang tidak murah gitu ya kan gitu. Jadi kita harus pandai merawatnya supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Nggak apa-apa yang ada saja ya kan, nggak mungkin kita bersofa-sofa, apalagi rumah kita nih ukurannya 3S, sedang-sedang saja. Kalau ditambah sofa ya kan udahlah tertutup aja, nggak tahu lah di mana kita mau berselonjoran gitu ya kan. Karena kita kaum emak-emak ini lebih suka selonjor-selonjoran gitu ya kan. Dan ini aku juga nggak request ya kan, kenapa coraknya warnanya begini gitu ya, karena namanya udah dibelikan, udah syukur alhamdulillah gitu ya kan bisa punya kita barang ini ya kan.
Tapi gitu deh ya kan para ibu-ibu kita ini ya kan, padahal anaknya udah nikah gitu ya kan, udah punya suami gitu ya kan, udah ada yang menafkahinya, tapi ada aja nanti yang dibelikannya inilah itulah ya kan, pasti ditanya nggak usah lah dibelikan juga gitu ya kan, bilangnya nggak apa-apa lah sesekali, tapi sesekalinya sering tiap waktu tiap saat gitu ya, ada aja yang dibelikannya. Tapi namanya udah dibelikannya kan, nggak mungkin pula lah kita tolak ya kan, namanya pula rezeki, terus itu pemberian mama kita ya kan, nanti kalau kita tolak sedih hati mama kita ya kan, dipikir nggak menghargai, nggak suka dia dibeli-belikan gitu ya kan. Yang penting berdoa aja lah, semoga rezeki kita, rezeki mama kita itu semakin lancar ya kan, bisalah kita nanti membahagiakan orang tua kita, amin ya robbal alamin. Jadi nggak terasa ternyata udah selesai lah ini ya kan, aku mencucinya ya kan, tinggal disiram-siram sedikit untuk menghilangkan busa-busanya habis diberos-beros tadi ya kan. Cuman jangan ditanya ya kan, jangan disangka kalau misalnya ini tuh udah sampai di sini aja, enggak gitu ya kan, karena setelah ini tuh ada lagi yang mau aku cuci gitu ya kan, cuman udah aku cuci duluan, tinggal aku menjemurnya aja. Ini nggak kalah berat ya kan, nggak kalah menguras tenaga dari mencuci karpet tadi. Jadi barang ini masih juga pemberian mama aku ya kan, karena aku nggak mungkin lah membeli-beli barang ini, karena di Pekanbaru itu yakinlah nggak terpakai kalau misalnya kita nggak menggunakan AC di rumah. Itu pun kalau pula terpakai, karena di Pekanbaru ini panas berengkang ya kan, nggak akan dipakai-pakai benda-benda kayak gini nih. Nah jadi ini tuh sebenarnya adalah bed cover ya teman-teman, bunda-bunda semuanya gitu ya kan. Kalau tinggal di Pekanbaru tahu lah bed cover ini tahu untuk apa dipakai, nggak mungkin untuk berselimut, karena di Pekanbaru ini panas berdengkang ya kan, nggak cocok menggunakan ini gitu ya kan, pakai sarung aja alhamdulillah gitu. Jadi karena entah sampai kapan mau disimpan-simpannya kan di rumah ini ya kan, menunggu AC yang dipesan belum datang-datang, tadi mana lah dia transit ya kan, ya udahlah makanya kita pakai lah ya kan, untuk mengalas kalau misalnya kita mau berbaring-baring siang hari, kalau di kamar panas pakai kasur gitu ya kan. Jadi inilah untuk alasnya supaya nggak langsung ke lantai, karena lantai keras sekali ya kan. Cuma namanya juga anak kecil ya kan, punya balita di rumah ini ya kan, jangan ditanya gitu ya kan, makan apa saja, megang apa saja gitu ya kan, elapnya tetap ke kasur gitu ya kan, nanti tumpah lah makanan itu, akhirnya kotor lah bed cover ini. Makanya ini dicuci, nanti juga pasti bakalan ada gunanya gitu ya kan. Nah ini kalau misalnya dilihat dari cara aku mengangkat tadi, tau lah ya kan beratnya seberapa ya kan, mungkin lebih berat lah ya kan daripada beban hidup kita. Astagfirullahalazim, jangan begitu ya, kita tetap harus mensyukuri apapun itu ya kan, karena namanya hidup dijalani, dinikmati, disyukuri ya kan, insya Allah kedepannya bakalan lebih indah, indah dan indah. Pokoknya di video kali ini itu tidak jauh-jauh dari main air dan air gitu ya kan. Karena kita tadi mencuci karpet, mencuci bed cover, ini menyiram tanaman walaupun gak seberapa ya kan. Ini tuh adalah tanaman tomat gitu ya kan. Dan juga ada cabai satu batang yang cuman hidup ya kan. Karena dari sekian banyak kemarin cabai yang aku tanam itu hanya satu yang berhasil, karena selebihnya itu baru berputik dia udah dimakanin sama ayam tetangga. Mau marah kayak mana ya kan, nanti entahlah ayam tetangga itu tiba-tiba hilang, nyampe lah dia di kuali jadi rendang untuk lebaran. Jangan sampai ya, berdosa. Karena itu namanya mencuri ya kan, mengambil hak bukan milik kita itu nggak boleh gitu ya kan. Nikmati aja punya kita, kalau ada dibuat, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, yang lain pun jadi gitu. Jadi setelah ini apakah teman-teman bunda-bunda bisa menebak apakah yang akan dilakukan dengan mama anak dua ini lagi ya kan? Tidak sampai di situ saja, karena setelah ini dia akan melakukan lagi pekerjaan yang lainnya yang akan dilakukannya masih berhubungan dengan air dan air. Ya betul, inilah dia, kita akan menyupir alias nyuci piring ya kan. Jadi piring ini piring bekas tadi sahur, terus masa empasi adek gitu ya kan, belum dicuci karena tadi tuh mata nih agak kriip-kriip mengantuk gitu ya kan. Jadi ya udahlah kita tidurkan dulu sebentar, karena memang pekerjaan kita setelahnya itu di siang hari akan banyak dan menguras tenaga. Jadi ada baiknya kalau pagi-pagi itu kita tidurkan dulu mata kita untuk mengisi tenaga ya kan. Yang sudah aku bilang-bilang sebelumnya ya kan, namanya juga emak-emak ini jadwalnya itu padat, sepadat ibu kota ya, begitulah ya kan. Dari bangun pagi mata melek gitu ya kan, udah ada panggilan gitu ya kan untuk mengerjakan ini itu segala macam, sampai mata tidur malam gitu ya kan, tidak ada habisnya gitu ya kan. Jadi pandai-pandai kita aja untuk mengatur waktu kita untuk istirahat, rebahan, tidur, ada waktu di situlah kita tidur ya kan. Karena kalau nggak pandai-pandai ya kan, nggak ada waktu istirahat kita, nanti kita drop capek, terus kita sakit ya kan, ujung-ujungnya pekerjaan menumpuk, kita juga yang akan mengerjakannya ya kan. Memang suami bakalan menolong, tapi nggak akan 100% seperti kita mengerjakannya gitu ya kan, karena suaminya kan juga bekerja gitu ya kan. Kalau dikerjakan semuanya sama suami kesian juga. Walaupun kita terkadang jadi ibu, jadi istri itu kadang-kadang jadi ibu peri, kadang-kadang jadi ibu tiri, ngomel-ngomel tiap harinya ya kan, suami nggak salah pun kena omel gitu ya kan, tapi kita masih ada juga peri kesuamiannya gitu ya kan, masih memikirkan lelahnya suami gitu ya kan, capeknya mencari nafkah seharian ya kan. Kalau misalnya kita sakit, kita bebankan semua ke suami ya, nggak mungkin lah ya kan. Jadi oleh karena itu ya kan, kita sebagai mama inilah harus pandai menjaga kesehatan kita. Walaupun agak sakit-sakit sedikit, demam-demam sedikit, panas-panas, pusing sedikit, nggak berpengaruh gitu ya kan. Pekerjaan rumah harus tetap dikerjakan juga ya kan, masih bisa gitu. Karena setelah jadi mama kita jadi Wonder Woman gitu ya kan. Itu ada tahapannya tuh ya kan. Jadi nggak langsung-langsung kita jadi Wonder Woman. Nikah dulu, punya anak gitu ya kan. Nggak ada pakai baby sister, asisten rumah tangga, baru kita jadi Wonder Woman gitu.
Jadi udah kayak seleksi alam ya kan, yang kuat yang bertahan gitu, hukum rimba kali gitu ya kan. Alhamdulillah ya kan, dari nyap-nyap tadi akhirnya selesai juga kerjaan emak-emak ini ya kan, gitu ya kan. Gak lupa aku ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk bunda-bunda teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan juga mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan di hati bunda-bunda teman semuanya. Insya Allah kita berjumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.